Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Beberapa hari lalu saya pulang ke Kampung Kudus. Kebetulan tetangga ini ada selamatan Walimatul Khitan. Nah, kalau di Kudus itu biasanya kalau Khitan dirayakan dengan sedikit pesta atau syukuran. Nah, kali ini bentuknya prasmanan. Kalau dulu tuh seringnya piring terbang ya, tapi sekarang itu prasmanan. Dan menu khasnya kalau di desa itu pasti ada nasi nasi pindang ya kalau di Kudus. Kalau di Pati namanya nasi gandul. Nah, rasanya itu enak banget dan biasanya memakai daging kerbau, karena pada zaman dulu itu dilarang menyembelih daging sapi karena dianggap binatang suci atau binatang keramat gitu ya. Nasi pindang itu kalau orang yang nggak tahu mirip rawon ya, tapi beda banget. Kalau di Kudus nasi pindangnya itu menggunakan santan kental, dan memang utamanya itu menggunakan keluak atau kluwek ya disebutnya. Penyajiannya itu seperti ini di piring, dan ada dikasih beberapa iris daging, juga ada daun sonya. Kalau rawon itu nggak pakai santan dan nggak pakai daun so, pakainya toge mentah. Oke, bagi kalian yang ingin tahu gimana sih cara buatnya, resepnya, dan rasanya itu seperti apa, kalian bisa coba bikin di rumah. Ini akan saya buatkan resepnya. Oke, jangan kemana-mana ya, ikutin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang baru mampir, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya. Jika kami ada video baru, kalian tidak akan ketinggalan. Nasi pindang ini disajikan dengan kuah yang banyak ya, jadi melimpah kayak soto gitu. Rasanya itu seger, gurih, ada manis-manisnya gitu, sedap dan mantep lah pokoknya. Oke, langsung saja kita menuju ke resepnya. Karena ini saya mau buat otentik ala Kudus, jadi saya menggunakan daging kerbau. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak menemukan daging kerbau karena memang agak langka ya, bisa menggunakan daging sapi. Rasanya sih untuk kaldunya itu ya mirip-mirip lah gitu. Cuman untuk dagingnya, seratnya itu lebih berserat daging kerbau. Daging kerbau itu warnanya lebih hitam kemerahan gitu ya, jadi lebih gelap warnanya dan seratnya itu lebih besar. Tapi kalau daging sapi warnanya itu lebih merah banget gitu, dan seratnya lebih halus. Nah, ini daging kerbaunya ini saya alubi ya bahasa Jawanya itu, atau direbus dulu supaya nanti mudah untuk ngirisnya. Selain itu kita juga dapat kaldu dari daging kerbaunya. Nah, ini daging kerbaunya udah kekal, udah mudah untuk diiris. Saya menggunakan daging 1 kilo ya, dengan menggunakan air 3 liter ya, 3-4 liter. Oke, untuk bumbu-bumbunya ini dia ya. Seperti biasa, ini ada 2 bawang putih dan bawang merah, kemiri, kemudian ada keluak. Ini ada penyedap, boleh pakai boleh tidak, jinten, ketumbar, terasi, kemudian ada lada, dan ini ada kencur ya. Kencurnya itu supaya aromanya biar lebih sedap juga. Untuk takarannya teman-teman bisa lihat di box deskripsi ya. Oke, selanjutnya keluaknya ini kita pecahin dulu. Kemudian kalau dia agak kering bisa kita rendam dengan air panas. Nah, ini dia keluaknya seperti ini ya. Jadi udah kita rendam dengan air panas karena tadi agak kering. Kemudian untuk kondimennya ini ada daun so. Daun so ini udah kita buang tangkai-tangkainya ya. Kita pilih ini yang muda juga. Kemudian nanti kita rebus untuk menjadi toppingnya. Selanjutnya ini ada 1500 ml santan kental ya, karena tadi udah direbus dengan 1500 air biasa, jadi kita harus menyiapkan santannya santan kental. Dan kalau bisa pakai santan asli supaya aromanya itu lebih wangi dan sedap.
Oke, selain bumbu-bumbu tadi, ini juga ada rempah lain sebagai penunjang aroma. Ini ada kayu manis, serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Air kaldu daging kerbau warnanya juga lebih keruh ya. Kemudian ini langsung saja kita masukkan rempah-rempahnya dulu ya, yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian santannya boleh juga langsung masuk ke sini biar dia lebih berminyak, itu akan lebih enak. Sambil kita tunggu mendidih, kita haluskan bumbu-bumbunya. Ini saya menghaluskannya dengan blender dan ditambah dengan sedikit air. Jadi semua bumbu kita masukkan ya ke dalam blender sampai halus, benar-benar halus, baru nanti kita tumis. Setelah halus kita tuang ke wajan, langsung saja kita berikan minyak goreng. Dan karena ini dia agak meletup-letup ya, karena kental, jadi nanti untuk menumisnya boleh ditutup dengan tutup panci supaya tidak mengotori tembok-tembok dapur. Oke, jika bumbu udah benar-benar tercium wangi, kita matikan kompornya. Langsung saja kita masukkan ke dalam kuah daging kerbaunya. Oke, kemudian kita tambahkan seasoningnya yaitu gula dan garam. Untuk gulanya ini saya tambahkan 4 sendok makan ya, supaya dia memang agak manis gitu. Kemudian untuk garamnya ini saya tambahkan 3 sendok makan. Setelah itu kita tunggu dia sampai agak menyusut 3/4-nya dari panci ini. Dan itu kuah santannya juga udah berubah menjadi rada berminyak gitu ya. Oke, supaya dagingnya cepet empuk, ini dagingnya saya potong-potong tipis sesuai dengan porsinya. Jadi untuk satu porsi ini nanti akan dapat 4 potong ya. Kita potong tipis seperti ini. Setelah dagingnya kita potong-potong, kita masukkan kembali ke dalam kuah supaya dia lebih empuk ya. Masak dengan api kecil aja supaya lebih empuk dan airnya tidak cepat asap. Sambil menunggu pindangnya mateng, kemudian di sebelahnya lagi di kompor satunya kita masak ini daun so. Daun so itu adalah daun melinjo muda ya, biasa dipakai untuk sayur asem, lodeh, ataupun nasi pindang seperti ini. Kita masak dia sampai empuk berwarna hijau cerah, kemudian nanti kita tiriskan.
Oke, ini udah empuk ya, kita bisa tiriskan. Dan ada juga setelah ini nanti daun sonya dipotong-potong agak lebih kecil, nggak selebar daun kayak biasanya gitu ya. Dan selanjutnya airnya ini akan kita pakai untuk merebus cabai rawit. Nah, cabai rawit ini gunanya untuk membuat sambal kecap ya, seperti tadi. Jadi untuk kondimennya ada daun so dan sambal kecapnya. Oke, ini kondimennya udah komplit dan untuk cabenya udah kita haluskan. Kemudian untuk cabenya ini nanti kita tambahkan kecap ya, karena sambalnya ini adalah sambal kecap. Oke, tiba saatnya untuk menata nasi pindangnya. Biasanya emang dialasin daun seperti ini supaya lebih enak dan sedap. Di atasnya kita tambahkan daun so. Nasinya juga porsinya segini ya. Kita taburi dengan bawang goreng, berambang goreng ya. Kemudian langsung saja kita tuang kuahnya panas-panas, dan jangan lupa tambahkan kuahnya sampai banjir ya, karena ini memang makannya disetting banyak kuahnya. Nah, seperti ini ya penyajiannya, cepet banget dan gampang sekali bikinnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan inspirasi. Dan nasi pindang ini juga bisa buat ide usaha loh. Jadi untuk prasmanan atau kita bisa juga dengan buka PO. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.